Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apkori, kembali lagi di channel kita dalam rangka program terbaru, yaitu kita akan berbincang-bincang tentang UKM dan industri halal. Saat ini kita sudah hadir bersama kita semua, yaitu akademisi, praktisi, bahkan pelaku juga terkait dengan UMKM. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Ais Amalia. Assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara, Prof, tentang industri halal yang saat ini sudah semakin berkembang. Oke. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden, Profesor Dr. Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa tahun 2024 Indonesia akan menjadi pusat halal internasional, pusat halal dunia. Nah, kita, Prof, sebagai orang yang mungkin berkecimpung di ekonomi syariah, kira-kira upaya dan strategi apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mendukung cita-cita dari Wakil Presiden dan tentunya masyarakat Muslim Indonesia? Kami persilakan, Prof. Baik, Sobat Apkori Syariah YouTube channel dan juga Ais Amalia Official YouTube channel. Alhamdulillah pagi hari ini luar biasa, kita berada di kawasan UKM. Nah, jadi kalau hari Minggu ini tidak jauh dari kampus UIN Syarif Hidayatullah, ini ada banyak pelaku-pelaku UKM yang berada di sini. Pertama adalah tadi pertanyaan dari moderator, apa upaya kita dalam mendukung industri halal, di mana Indonesia dicanangkan ingin menjadi pusat halal dunia. Satu, yang harus kita tahu halal itu apa dulu. Nah, ini yang penting nih buat sobat semua. Halal itu kan memang menurut Al-Quran, kulu halalan thayyibah, kulu washrabu halalan thayyibah, dan kemudian kulu washrabu wala tusrifu, nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh tabzir, karena tabzir adalah juga tidak baik, perbuatan setan juga. Tapi yang paling penting halalan thayyiban. Nah, apa itu halal dan thayyib? Pertama, kalau kita bicara halal, dan ini adalah tuntutan dari syariah Islam, sekarang itu bicara halal itu bukan cuman bahwa ini memang benar, namanya halal itu koridornya adalah harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apapun yang kita lakukan, konsumsi, berpakaian, semua harus halal. Tapi saat ini halal itu sudah menjadi sebuah ilmu tersendiri. Ada namanya halal science. Jadi dia udah menjadi sebuah kajian disiplin ilmu yang dikembangkan bukan hanya di Indonesia atau negara muslim. Bahkan kalau Anda tahu negara non muslim pun sekarang makan makanan halal. Bukan karena dia ini kaitannya dengan syariah, tapi dia akan melihat halal ini konteksnya adalah sebagai halal is good, halal is healthy, halal is a lifestyle gitu. Jadi halal itu adalah bagian dari hidup, bagian dari kebiasaan untuk mendapatkan hidup yang sehat, hidup yang baik gitu. Nah, berbicara halal itu kita berbicara apa yang disebut sebagai rantai nilai halal, atau kita kenal halal value chain. Nah, semua tahu kan halal value chain? Nah, kalau kita bicara halal value chain, kita berarti berbicara rantai nilai halal. Satu, materialnya. Nah, di depan saya ini ada ayam, namanya ayam papat. Ini halal loh, logo MUI loh. Kalau sekarang logonya ganti ya, ini belum diganti logo halal. Nah, ayam ini materialnya adalah dari ayam. Tapi pertanyaan kita, apakah ayamnya halal? Bagaimana disebut ayam halal? Berarti dari mulai cara motong penyembelihannya harus penyembelihan secara halal. Berarti ayam ini harus diambil dari rumah potong hewan penyembelihan ayam yang kita tahu dia udah mendapatkan sertifikasi halal. Dan ayam papatnya udah diambil dari tempat penyembelihan, ini pusatnya, tahu nggak teman-teman? Ini ngambilnya dari satu wilayah di Jawa Barat. Jauh loh, bukan di Jakarta. Dan dia sudah memiliki standarisasi sebagai penyembelihan ayam halal. Itu satu. Kemudian di dalam ayam ini saja ada tepung dan terigunya. Dipastikan tepung dan terigunya juga harus halal. Ada bumbunya dong. Dan ayam papat ini bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Keren deh pokoknya. Harus coba semuanya. Ini semua bumbunya diproses secara halal. Ya. Tuh semua nasinya. Di sini juga kita lihat ada sambalnya ya. Sambalnya ini dari produksi
lokal dong. Lokal. Dari Indonesia asli, sambalnya ini tentu halal dong gitu. Kemudian memprosesnya, tadi menyembelihnya ya, memprosesnya apa? Ketika memasak, bisa di-syuting nanti cara masaknya di sana ya. Di-syuting proses masaknya harus halal, dipastikan penggorengannya, wajannya semua harus halal. Sebelum digoreng, ini ditaruh di namanya freezer, storage. Freezernya kita punya freezernya, mungkin nanti bisa dilihat freezernya. Freezernya pun penempatannya nggak boleh dicampur. Freezer itu penempatannya harus halal juga, gitu. Nggak boleh dicampur dengan misalnya daging yang lain atau makanan yang lain yang tidak halal. Nah, itu juga storage-nya. Kemudian pengemasannya bahan-bahan kertas dan lain-lainnya dipastikan semuanya adalah dari prosesnya yang halal juga. Jadi dari mulai materialnya, cara menggorengnya, storage-nya, supply-nya, pemasarannya sampai ke tangan konsumen itu semuanya harus halal. Itulah definisi halal. Jadi halal itu bukan cuma nggak ada no pork, itu aja. Bukan cuman materialnya, tapi prosesnya, penempatannya itu yang namanya halal value chain. Kemudian juga ada halal logistic change gitu. Jadi semuanya dari ke ujung itu haruslah halal. Nah, industri halal di Indonesia bukan cuma makanan atau minuman halal, tapi ada fashion halal, ada kemudian media harus halal, kemudian ada lembaga keuangan syariah, ada lembaga keuangan sosial syariah. Jadi ada industri keuangan, ada industri keuangan non-bank, ada lembaga keuangan sosial, ada UKM. Semuanya harus terintegrasi. Itu dalam konteks halal. Nah, yang sedang dilakukan sekarang di Indonesia adalah bagaimana mendorong produk-produk lokal yang berbahan dasar lokal ini supaya bisa memiliki comparative advantage. Bagaimana memiliki daya saing di lokal, nasional, dan juga global. Gitu, adalah salah satu merek ayam yang dari luar negeri orang Indonesia makan semua. Nah, ayam papat ini khas Indonesia dan tentu ada banyak bisnis-bisnis kuliner lain, produk-produk UKM, misalnya fashion yang berbahan serat alami, yang itu memang diproduksi dari serat-serat asli Indonesia, tenun Indonesia. Itu juga harus kita terus promosikan supaya ini menjadi produk halal Indonesia. Indonesia posisinya saat ini kalau mau tahu di Global Islamic Economic Index, Indonesia tuh posisinya nomor 4. Nomor 1 Malaysia, nomor 2 United Emirat Arab dan seterusnya. Indonesia posisinya nomor 4. Masih keempat ya, Prof? Masih keempat. Gimana caranya menjadi kita jadi pertama? Nomor pertama. Kira-kira menurut kamu apa ya Indonesia potensinya untuk bisa jadi nomor pertama? Yang pertama ya mengembangkan ini, Prof, UMKM ini. Oke, terus yang kedua apa potensi di Indonesia? Potensi di Indonesia mungkin Bahan-bahannya banyak. bahan-bahannya ya, Indonesia Yang paling juga banyak penting mengekspor. jumlah penduduk muslim Indonesia mayoritas. Tapi selama ini kita hanya jadi supplier. Kita hanya jadi konsumen. Iya. Kita belum menjadi produsen. Nah, bagaimana Indonesia tampil menjadi produsen industri halal dunia? Sehingga pemerintah tentu melakukan regulasi, membangun ekosistem. Kalau kita bicara ekosistem halal, yang harus dibangun aspek regulasinya. Dan Indonesia, teman-teman, sobat semua sudah punya undang-undang tentang jaminan produk halal. Tahu nggak nomor berapa? Nomor 11. Salah. Nomor 33 tahun 2014. Oh, ya, salah. Ini Jadi penting nih. Perlunya dengan Prof itu kalau salah langsung dikoreksi, Langsung Prof. dikoreksi. Gitu. Dan teman-teman sobat Memang semua, expert. channel YouTube bisa belajar dengan cara yang mudah. Kalau di kelas kan nggak hafal-hafal. Oh, bener, Prof. Jadi Bener, Prof. Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014 itu berbicara semua produk-produk yang beredar di Indonesia, yang diproduksi di Indonesia maupun produk luar yang masuk ke Indonesia harus wajib mencantumkan Halo, Bang. sertifikasi halal. Itu dari sudut regulasi. Kemudian juga harus berkembang dari sudut SDM-nya dong. Ya. SDM memahami literasi halalnya harus menjalankannya, baik. ya. Betul. Kemudian SDM-nya ini pelaku-pelakunya harus banyak lagi pelaku yang mengembangkan bisnis halal. Kemudian dari sudut industri risetnya. Berarti kita nih kampus, mahasiswa, kita kampus juga, kampus Islam dan Saudara sekarang sedang banyak meneliti tentang halal.
berarti harus banyak produksi riset-riset tentang halal. Termasuk menemukan misalnya menemukan produk-produk andalan baru. Misalnya kalau kapsul selama ini dibuat dari non halal, bagaimana membuat cangkang kapsul dari kambing etawa. Nah itu ada tuh penemuannya. Jadi temuan-temuan baru yang kemudian bisa dipatenkan menjadi produk halal. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian dari sudut kesadaran publik, berarti edukasi, sosialisasinya harus dikembangkan supaya publik masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang disebut sebagai halal tadi. Kemudian juga adalah teknologi informasi. Wah, ini nih yang teman-teman. Saat ini kita udah masuk yang namanya era revolusi industri 4 dan society 5. Nggak ada lagi sekarang kita hanya menggunakan cara-cara manual. Sekarang kita harus memanfaatkan sosial media, memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan industri halal ini. Misalnya kita bisa mengembangkan marketplace, di mana di marketplace itu bisa UKM-UKM bisa memasarkan produknya melalui marketplace. Nah itu juga adalah tantangan untuk teknologi informasi gitu. Ya. Prof, tadi yang menarik terkait dengan riset tadi Prof. Jadi kita sebagai akademisi juga perlu melakukan riset agar ketika mensosialisasikan industri halal itu bukan pendekatan keagamaan saja. Maksudnya, oh Islam harus halal, bukan itu aja. Tapi benar-benar kita memiliki produk yang oke, yang gizinya bagus juga ya Prof ya. Dan rasanya enak juga Prof, itu penting juga Prof. Nah itu, produknya bahannya halal, kemasannya halal, tapi rasanya juga enak. Dan ayam papat pasti rasanya asik kan. Nanti boleh dicoba setelah ini. Dan udah bisa dipesan di GoFood ya teman-teman. Nah, jadi ini letaknya di kawasan UIN di Ciputat. Jadi sekitaran bisa UIN, sekitaran UIN dan sekitarnya. Siapapun mahasiswa, itu yang ada di sekitar UIN bisa langsung datang ke sini ya, Bro. Bisa langsung datang ke sini. Ataupun kalau males ke sini bisa GoFood ya, Bro.